Kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami saat siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi semua jemaat yang ada. Dan dimanapun Tuhan, oh biarlah firman Tuhan hari ini benar-benar membuat kami kuat di dalam Tuhan dan tidak takut akan hidup ini. Karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita. Amin. Bapak Ibu senyum pun saya nggak kelihatan soalnya pakai masker semua. Ya saya nggak tahu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita dengar firman Tuhan, ada satu cerita. Ada seorang anak Tuhan yang taat benar-benar, dia masih muda, masih luar biasa. Dia tiba-tiba dia punya bisnis ini dapat satu kontrak yang sangat besar. Kurang lebih nilai kontrak itu kurang lebih 2 miliar. Nah di tengah perjalanan dia menuju ke tempat di mana harus tanda tangan kontrak, tiba-tiba di jalan dia harus kecelakaan dan meninggal, mati. Nah sudah tentu kalau mati kan duit 2 miliar yang di depan tuh hangus. Ya kan? Karena nggak sampai di sana tidak tanda tangan. Nah kira-kira Bapak Ibu saya mau tanya, itu untung atau rugi kira-kira? Untung atau rugi? Jawab di dalam hati aja. Ini duit 2 miliar di depan. Tiba-tiba kecelakaan di jalan, nggak sampai tanda tangan kontrak. Hilang duit 2 miliar karena meninggal. Jawab di dalam hati masing-masing. Tapi saya mau berikan satu firman Allah untuk menjawab pertanyaan tadi. Untung atau rugi ketika di depan sana ada berkat, di perjalanan kita harus mengakhiri hidup ini. Harus meninggal. Filipi 1 ayat yang ke-21 menjawab pertanyaan ini. Kita lihat sama-sama. Filipi 1 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berarti cerita tadi untung apa rugi? Untung ya. Puji Tuhan lah, karena yang jawab istri-istri. Biasanya kalau bapak-bapak mati di perjalanan, gak bawa duit, istri-istri yang ngomel. Karena saya alami maksudnya. Ya saya utarakan di sini maksudnya. Jadi untung Bapak Ibu, untung Filipi 1 ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan dan mati adalah kerugian, tidak ada. Mati adalah keuntungan, entah dia itu mati dengan cara apapun. Pokoknya semua jenis mati adalah keuntungan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berikan judul firman Tuhan hari ini adalah mati adalah keuntungan. Bagi orang dunia ini aneh. Orang Kristen kok aneh ya, masa mati keuntungan. Seharusnya rugi. Di depan sana ada 2 miliar, tiba-tiba di perjalanan mati. Rugi, hitungan dunia rugi. Tapi bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya Tuhan, mati adalah keuntungan. Hari ini Bapak Ibu, istri-istri dimanapun berada harus sadar mati adalah keuntungan. Amin. Amin. Jangan ngomel kalau suami pulang gak bawa duit ya. Nah puji Tuhan. Nah dalam ayat ini Bapak Ibu, Paulus siap untuk memuliakan Kristus. Baik hidup maupun mati, dia memuliakan Kristus. Jadi hidup maupun mati harus memuliakan Kristus. Hidup memuliakan Tuhan dan mati pun harus memuliakan Tuhan. Nah itu yang diinginkan Tuhan. Jangan hidup aja kita memuliakan Tuhan. Mati tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Paulus mengingatkan kepada kita di dalam ayat ini Bapak Ibu. Hidup memuliakan Tuhan dan mati pun memuliakan Tuhan. Amin. Itu arti mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Setelah saya membaca ayat ini, saya renungkan, saya baca dengan benar-benar. Saya menemukan ada 2 peristiwa yang harus kita lewati di dunia ini. Yaitu hidup dan mati. 2 itu aja Bapak Ibu. Hidup dan mati. Nah hidup itu perjuangan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, banyak hal yang harus kita berjuang.
perjuangan hidup ini dan mati adalah akhir dari perjuangan. Amin. Jadi nggak usah takut kalau mati. Karena mati itu akhir dari perjuangan. Sedih, putus asa, kerja keras, akhir. Mati itu akhir dari perjuangan. Jadi selama kita hidup memuliakan Tuhan, mati memuliakan Tuhan. Hidup itu perjuangan dan mati adalah akhir dari perjuangan. Amin. Selama kita hidup di dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan orang mati di mana-mana. Kita lihat kan di TV, matinya di mana-mana. Meningkat, bahkan kuburan itu nggak muat. Kalau di Jakarta kuburannya sudah penuh. Kalau di Surabaya masih luas. Jadi kalau ada yang mau nyusul silakan, masih luas. Kalau ada yang mau pesan silakan, masih luas. Saya kan sering ke kuburan. Jadi masih kosong kok. Tapi Jakarta penuh. Jadi jangan ke Jakarta Bapak Ibu ya. Bahaya soalnya. Penuh kuburannya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar supaya hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Nah di dalam ayat yang tadi kita baca setelah saya merenungkan ya memang saya ketemukan seperti itu. Hidup adalah perjuangan, mati adalah akhir dari perjuangan. Nah kita lihat peristiwa yang sekarang ini terjadi Bapak Ibu. Orang mati di mana-mana. Dan 1 tahun terakhir ini orang mati karena apa? Tante Cornelia, bukan Cornelia. Corona. Orang mati corona di mana-mana Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, virus corona ini membuat banyak orang takut mati. Amin. Bukan takut corona sebenarnya. Sebenarnya itu takut mati. Tapi dibilang takut corona. Enggak. Sebenarnya itu takut mati kok. Karena orang yang kena corona hidupnya sudah tinggal sedikit. Nah kemarin ada seorang dokter dari tempat kami, kita doakan setiap hari. Dokter di Kediri, dia meninggal juga. Ya masih satu suku sama saya. Kita doakan setiap hari tapi meninggal juga. Seorang dokter. Jadi Bapak Ibu, mati sekarang ini enggak pakai dia dari golongan mana, miskin, kaya, punya jabatan. Corona itu tidak pandang. Kematian itu tidak pandang kamu dari golongan mana, jabatan apa Bapak Ibu. Justru ya kematian sekarang ini, kebanyakan orang kaya mati loh Bapak Ibu. Iya, orang gila di jalan tuh banyak. Tapi kok gak pernah kena corona ya. Kenapa ya? Orang miskin jarang ya kena corona. Orang yang tidur di kolong jembatan, di berita di televisi itu jarang keluar itu. Di Jakarta, seorang anggota tinggal di kolom jembatan Semanggi misalnya, meninggal dunia karena corona, gak pernah ada. Tapi pengusaha ini mati karena corona. Pejabat ini mati karena corona. Bupati kena corona. Gubernur kena corona. Semua Bapak Ibu. Nah itu yang membuat sehingga saat ini kebanyakan orang itu takut akan kematian. Termasuk orang-orang percaya. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan mati takut akan kematian. Wah ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Nah saya mau kasih tahu untuk kita semua yang saat ini mungkin takut akan kematian. Saya mau kasih tahu ada 3 hal yang membuat orang takut akan kematian. Yang pertama itu karena dosa. Kalau orang mencuri itu takut enggak? Takut Bapak Ibu. Digebukin masa mati. Nah orang kalau berdosa itu takut mati. Takut masuk neraka maksudnya. Iya. Dan yang kedua, orang tidak mengerti firman Tuhan. Ada banyak orang percaya tapi tidak mengerti firman Tuhan. Sehingga membuat dia takut akan kematian. Takut. Mati aja gak siap. Ngeluh apa segala macam. Takut akan kematian karena tidak mengerti firman Tuhan. Mungkin salah satu ayat Filipi 1 ayat yang ke-21 ini. Mungkin hari ini baru ada yang tahu. Ada yang tahu ayat ini hari ini angkat tangan. Baru hari ini tahu maksudnya. Gak ada. Bapak Ibu, kita harus mengerti firman Tuhan agar supaya kematian itu kita gak usah takut. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan, kalau mengerti firman Tuhan, sering baca firman Tuhan, maka dia akan mengerti dia harus mati itu kemana. Dan kalau dia sudah tahu tempatnya, maka tidak ada lagi ketakutan ketika kita menghadapi kematian. Amin. Iya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, karena tidak percaya Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan
pasti takut akan kematian. Orang di luar sana itu sudah pasti, nggak usah ditanya lagi. Orang di luar Kristus, mati itu bukan di tempatnya, bukan di sorga. Di tetangganya sorga, yang agak panas itu loh Bapak Ibu. Nah, itu tempatnya. Tapi orang percaya Kristus, firman Tuhan mengatakan ketika dia mati, dipanggil Tuhan, akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga Bapak Ibu. Kerajaan sorga. Oleh sebab itu tidak ada alasan lagi untuk kita takut menghadapi kematian. Amin. Kenapa saya harus berbicara kematian hari ini? Karena di luar sana ada banyak kematian-kematian yang kita lihat setiap hari. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri dengan benar-benar. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, orang yang percaya sejati, orang percaya sejati yang hidup di tengah-tengah kehendak Allah tidak perlu takut terhadap kematian. Kita percaya dengan sungguh-sungguh, percaya yang sungguh-sungguh kepada Kristus dan kita hidup di tengah-tengah anugerah Tuhan. Buat apa kita takut Bapak Ibu? Mati dan hidup kita itu di tangan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mati, apapun itu, walaupun corona sekalipun, kita tidak akan mati. Amin. Kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, orang yang percaya sungguh-sungguh, percaya sejati benar-benar dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, kita tidak takut akan kematian. Oleh sebab itu mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mereka yang tidak takut akan kematian itu karena mereka tahu Allah mempunyai maksud dan tujuan dalam hidup mereka. Kita ada hari ini karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Amin. Iya. Oleh sebab itu kita nggak usah takut akan kematian. Karena selama kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud untuk kita di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita hidup sampai hari ini, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Amin. Dan kalaupun kematian itu datang bagi kita, itu artinya bahwa kita mengakhiri seluruh kehidupan kita di dunia ini. Amin. Dari kesusahan, akhir dari pergumulan, akhir dari air mata, akhir dari penderitaan. Mungkin suami yang suka pukul istri, mungkin istri yang suka cerewetin suaminya. Akhir dari semuanya itu. Ketika kematian itu datang, akhir dari segalanya. Dan juga jangan lupa kematian itu awal dari kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu. Kalau kematian itu akhir dan awal, jangan kita lihat akhirnya, kita lihat awalnya bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan lagi takut akan hidup ini. Mati dan hidup kita di tangan Tuhan. Dan kalaupun kita mengakhiri hidup kita, akhir dari segalanya, dan itu awal kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu cerita anak sekolah minggu Bapak Ibu. Ibu gurunya tanya sama anak-anak sekolah minggu, adik-adik jawab ya. Ada yang tahu enggak kira-kira kalau kita mau masuk surga apa yang harus kita lakukan? Ada yang jawab baca Alkitab. Ada yang jawab rajin sekolah minggu. Terus ada yang bilang hidup benar. Dan macam-macam jawabannya, benar semuanya. Tapi ada satu anak yang diam. Lalu ibu guru sekolah minggunya tanya sama dia, Barnabas. Kebetulan dia nama Barnabas Bapak Ibu. Ada yang nama Barnabas ini kayaknya enggak ada itu. Ya, kalau nama Barnabas itu kebanyakan nama-nama orang timur. Nama-nama orang Eropa lah ya. Karena timur itu ya namanya seperti itu. Barnabas, kenapa kamu gak jawab? Jawabanmu apa? Dia bilang, mati ibu guru. Mati bu katanya. Loh kok mati? Kenapa? Dia jawab begini, karena mati kan kita langsung berkumpul bersama-sama dengan Tuhan katanya. Benar juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau selama kita hidup di dunia ini, kapan kita kumpul bersama-sama dengan Tuhan? Mau enggak hidup selama-lamanya di dunia ini? Mau enggak Bapak Ibu? Kalau kita hidup selama-lamanya di dunia ini, kita enggak akan kumpul bersama-sama dengan Tuhan Bapak Ibu. Di sorga nanti. Jadi jawaban anak sekolah minggu ini Bapak Ibu benar. Karena kematian itu awal dari kehidupan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa kematian kita enggak mungkin ketemu dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita ada di dunia ini selama-lamanya. Waduh, kapan kita kumpul dengan Tuhan? Dengan hidup di sorga? Kematian itulah awal kita hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Amin.
Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk baca satu ayat, Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Garis bawahi kalimat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, termasuk kematian pun Allah turut bekerja. Amin. Jangan dibilang mati itu dari setan Bapak Ibu. Jangan. Wah itu karena itu setan makan dia katanya. Kalau orang timur bilang begitu, oh dia mati ya. Wah itu suanggi, kalau di sana bilang suanggi. Setan itu makan dia katanya. Siapa bilang? Nah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk kematian kita pun Allah turut bekerja. Amin. Gak peduli kita mau mati cara seperti apa. Ada yang duduk-duduk mati, ada yang di jalan kebetulan kecelakaan seperti kecelakaan pesawat kemarin. Ada yang mungkin dibunuh orang. Macam-macam model kematian kita. Jangan pokoknya kita gak mau tahu kita mati cara apapun. Dikatakan firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk kematian kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan lagi takut akan kematian. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kematian adalah awal dari hidup yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu. Bagaimana supaya kematian kita itu mendatangkan keuntungan? Mati adalah keuntungan. Bagaimana caranya supaya kita ini mati mendatangkan keuntungan? Bagi orang dunia mungkin mendatangkan kerugian. Tetapi bagi orang percaya kematian mendatangkan keuntungan. Amin. Bagaimana caranya? Kita akan lihat bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, satu-satunya cara yang saya temukan di dalam ayat yang tadi kita baca, Filipi 1 ayat yang ke-21. Bagaimana supaya kematian kita mendatangkan keuntungan? Satu-satunya cara, yaitu hidup adalah Kristus. Kita lihat ayat itu. Filipi 1 ayat 1 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ada dua hal, hidup dan mati. Kalau hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi satu-satunya cara supaya kematian kita itu mendatangkan keuntungan, yaitu kita harus hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Saya akan berikan 4 pengertian tentang hidup adalah Kristus. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu, supaya kita tidak takut lagi akan hidup ini. Supaya kita tidak takut lagi akan kematian. Hidup adalah Kristus. Pengertian yang pertama, yaitu kita harus hidup untuk Yesus Kristus. Hidup adalah Kristus, artinya bahwa kita harus hidup untuk Yesus Kristus. Nah kita harus pahami itu Bapak Ibu. Mari kita berikan, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Karena kita hidup untuk Kristus. Kita bukan hidup untuk suami kita. Kita bukan hidup untuk istri kita. Kita bukan hidup untuk pekerjaan kita. Kita bukan hidup untuk orang di dunia ini. Tetapi kita hidup untuk Kristus. Amin. Kita hidup untuk Kristus. Orang yang hidup untuk Kristus, Tuhan akan pelihara hidupnya. Amin. Karena kita hidup untuk Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu pengertian yang pertama. Saya mengajak kita untuk baca Kolose 3 ayat yang ke-23. Satu ayat ini, Kolose 3 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Kristus, untuk Tuhan. Dikatakan ayat ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, itu kita berikan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai hari ini, itu artinya bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berikan dan lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Karena orang yang melakukan demikian, ketika dia dipanggil Tuhan, akan mendatangkan keuntungan dalam hidupnya maupun orang yang ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita harus hidup untuk Kristus. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka kematian kita akan mendatangkan keuntungan dalam kehidupan kita. Amin. Orang yang meninggal pun menerima kenyataan yang ada.
kita yang meninggal pun dengan damai kita pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua ingin agar supaya kematian kita mendatangkan keuntungan. Amin. Oleh sebab itu mari kita hidup untuk Kristus. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah yang kedua, hidup adalah Kristus. Artinya bahwa hidup kita dari Yesus Kristus. Kalau kita ingin agar supaya kematian kita mendatangkan keuntungan, maka kita harus hidup adalah Kristus. Artinya bahwa kita harus hidup dari Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita dan apapun yang kita miliki sampai hari ini itu dari Kristus. Nah ini yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita. Kenapa ada banyak orang yang stres, ada banyak orang yang bunuh diri oleh karena dia jatuh miskin, oleh karena mungkin bangkrut dan sebagainya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa apa yang dia punya itu jerilelah saya. Apa yang dia punya itu milik saya. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kepada kita, hidup kita itu dari Kristus. Hidup kita ini apapun yang kita miliki dalam hidup kita itu dari Kristus. Amin. Dari Tuhan. Tuhan hanya mengizinkan kita untuk digunakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita gunakan, kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita dan apapun yang kita miliki hari ini, kita harus berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita bergunakan hidup kita dan apa yang kita miliki hari ini dengan baik dan benar. Supaya pada saatnya nanti Bapak Ibu, kalau kita pergunakan hidup kita dengan baik dan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, karena semuanya dari Tuhan, kalau kita lakukan, pergunakan dengan baik hidup kita dan apa yang kita miliki, maka percayalah Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggil kita akan mendatangkan keuntungan. Amin. Kita siap menerima kenyataan kematian dan orang yang ditinggalkan pun pasti dengan rela melepaskan orang yang pergi. Kenapa? Karena kematian mendatangkan keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita pergunakan dengan baik apa yang kita miliki hari ini. Karena semuanya dari Tuhan. Hidup bagi Kristus. Hidup kita dari Tuhan. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kematian kita ini mendatangkan keuntungan di dalam kehidupan kita. Hidup adalah Kristus, artinya bahwa hidup bersama dengan Kristus. Hidup bersama Kristus. Saya mengajak kita untuk buka di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Kita baca ayat ini, Galatia 2 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah garis bawahi kalimat Kristus yang hidup di dalam aku. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hidup bagi Kristus itu artinya bahwa hidup bersama dengan Kristus. Nah hidup bersama dengan Kristus itu luar biasa indahnya Bapak Ibu. Hidup bersama dengan Tuhan itu Bapak Ibu, kalau benar-benar kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan keindahan kehidupan itu seperti apa. Nah ada banyak orang di luar sana mungkin bahagia ketika mereka hidup di luar sana. Tetapi mereka belum pernah merasakan hidup bersama dengan Kristus. Orang yang hidup bersama dengan Kristus itu indah. Kita harus hidup lengket dengan Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan ingin agar supaya hidup kita ini lengket dengan Tuhan. Lengket, jangan sampai oleh karena keadaan yang saat ini terjadi, kita lepaskan Tuhan. Kita tidak mau lagi hidup bersama dengan Tuhan. Kita harus lengket dengan Tuhan. Orang yang lengket dengan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Amin. Kalau orang yang punya dompetnya kosong, itu Tuhan tahu Bapak Ibu, dari denyut jantungnya. Kalau kita lengket dengan Tuhan, Tuhan tahu denyut jantung kita itu seperti apa Bapak Ibu. Kalau orang yang lagi kehabisan duit, waktu terima gaji mungkin tiba-tiba dia pulang, dompetnya jatuh dengan gajinya semua jatuh. Sedangkan dia pulang itu harus menghadapi istri yang mungkin cerewet dan sebagainya. Lah Bapak Ibu, orang yang demikian denyut jantungnya beda Bapak Ibu. Kalau orang yang dompetnya kosong itu denyut jantungnya beda. Denyut jantungnya biasanya cepat. Tuk tuk tak. Kenapa? Karena habis duit Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang lagi duitnya banyak, dapat gaji luar biasa, dapat rezeki, denyut jantungnya normal pasti.
duk, duk, duk. Dan Tuhan tahu denyut jantung kita. Kalau hidup kita ini lengket dengan Tuhan, suhu tubuh kita ini Tuhan tahu. Ketika kita sakit Tuhan tahu. Ketika kita dompet lagi kosong Tuhan tahu dari denyut jantung kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk kita semua harus lengket dengan Tuhan. Kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Hidup adalah Kristus, artinya bahwa kita harus hidup lengket dengan Tuhan. Orang yang hidup lengket dengan Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Amin. Ketika kita butuhkan sesuatu, Tuhan tahu. Ketika kita sakit, Tuhan tahu. Ketika kita lagi membutuhkan sesuatu, Tuhan tahu. Dan pasti Tuhan menolong setiap kita. Amin. Orang yang hidup lengket dengan Tuhan, Tuhan tahu. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu buat apa kita takut lagi Bapak Ibu? Gak usah takut. Gak usah takut akan hidup ini, akan kematian. Karena kematian itu ada di dalam tangan Tuhan. Mati dan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita jalani hidup sekarang ini bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Biarlah Kristus yang ada di dalam kita mengatur hidup kita. Jangan kita atur Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan artinya hidup di dalam firman Tuhan itu. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Biarlah Tuhan yang ada dalam hidup kita ini mengatur hidup kita. Jangan sampai kita yang atur Tuhan. Jangan sampai itu Bapak Ibu. Mari kita hidup berjalan seturut kehendak Tuhan. Jangan sampai kita berjalan sesuai dengan kehendak kita. Ada banyak orang yang berjalan sesuai kehendak hatinya. Yang Tuhan mau kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Ketika kita melakukan apa yang kita kehendaki, maka kita akan menghadapi kegagalan demi kegagalan. Tapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak pernah ada kegagalan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup kita. Mari kita harus berjalan seturut kehendak Tuhan, bukan apa yang kita kehendaki. Hiduplah menurut kehendak Tuhan, bukan apa yang dikehendaki oleh kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita lengket dengan Tuhan. Maka pada saatnya nanti, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun itu kematian sekalipun, akan mendatangkan keuntungan dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah Kristus, artinya hidup seperti Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita mau agar supaya kematian kita itu mendatangkan keuntungan dalam hidup kita, hidup adalah Kristus. Artinya bahwa kita harus hidup seperti Kristus. Nah kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Garis bawahi kalimat meninggalkan teladan dan kamu mengikuti jejaknya. Jejak Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sedang berbicara kepada kita supaya kita harus hidup seperti Kristus, mengikuti jejak Tuhan, mengikuti langkah-langkah Tuhan supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah ayat ini sangat jelas. Hidup bersama dengan Kristus, hidup seperti Kristus. Kita harus hidup mengikuti jejaknya Tuhan. Di mana Tuhan berada kita harus mengikuti. Jangan sampai kita berjalan sesuai kehendak kita. Tuhan pergi ke kanan, kita pergi ke kiri. Nah itu banyak terjadi. Oleh sebab itu kalau kita berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ada banyak sekali kerikil-kerikil tajam yang kita harus lewati. Ada banyak sekali masalah-masalah yang harus kita lewati. Tapi kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti menolong setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ini Kristen, maka itu artinya bahwa kita ini pengikut jejaknya Tuhan. Jangan sampai kita berjalan sendiri. Kristen artinya pengikut Kristus, mengikuti jejaknya Tuhan. Nah, kalau kita hidup seperti Kristus, maka kita tidak akan takut dengan yang namanya kematian, Bapak Ibu. Kalau kita hidup seperti Kristus, ikut jejak Tuhan, maka kita tidak akan takut dengan kematian. Kenapa orang takut kematian? Karena dia tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan. Karena dia tidak mengikuti jejaknya Tuhan. Ingat baik-baik, Kristen itu pengikut Kristus.
Jadi kalau kita ikut Kristus dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak takut lagi dengan kematian. Kenapa? Karena kalau Tuhan berjalan, itu pasti tempatnya di surga. Gak mungkin Tuhan pergi ke neraka, Bapak Ibu. Tapi seandainya pun ada satu hamba Tuhan bilang, kalau Tuhan ke neraka bersama dengan kita, neraka akan dingin. Amin. Karena kita bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti jejaknya Tuhan, maka tidak ada lagi ketakutan di dalam kehidupan kita. Amin. Orang yang takut itu, apalagi takut dengan kematian, itu artinya dia belum berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dia masih berjalan di dalam keinginannya. Kita harus seperti Kristus, ikut jejaknya Tuhan. Kita pengikut Kristus. Kalau kita ikut Kristus, maka kita akan sampai di surga nanti. Oleh sebab itu Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia pengikut Kristus. Dan dia sudah tahu tempat di mana dia harus berada. Yaitu surga. Tuhan akan membawa kita, kalau kita ikut Kristus, akan ke surga. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita nikmati hidup sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh menikmati apa yang kita miliki hari ini. Kita boleh menikmati hidup kita hari ini. Karena Tuhan berikan kesempatan untuk kita hidup. Tetapi jangan lupa juga bahwa kita harus menghadapi kematian. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Agar supaya kematian kita itu mendatangkan keuntungan. Agar supaya kematian kita itu kita akan mati bersama-sama dengan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita ingin agar kematian kita mendatangkan keuntungan, maka kita harus tahu bahwa hidup adalah Kristus. Hidup untuk Yesus Kristus, hidup dari Yesus Kristus, hidup bersama dengan Kristus. Dan hidup seperti Kristus. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal ini, maka tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Kenapa orang melihat kematian di luar sana masih takut? Karena saya percaya hidupnya belum untuk Tuhan. Kita hidup seperti Kristus, hidup untuk Tuhan, maka tidak ada lagi ketakutan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hidup kita dengan benar, supaya kapanpun Tuhan menjemput kita, kita sudah harus siap. Bapak Ibu, banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada lagi ketakutan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat siang hari ini Tuhan kami sudah belajar firman-Mu. Bagaimana supaya kematian kami mendatangkan keuntungan. Kami akan menghadapi hidup dan mati dalam hidup kami Tuhan. Di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami anak-anak-Mu, biarlah Tuhan kami, hidup kami ini kami mau memberikan yang terbaik, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami tidak akan takut lagi dengan hidup ini. Kami tidak akan takut lagi dengan yang namanya kematian Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan memanggil kami, kami akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu tempat di mana kami berada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami ada hari ini. Karena Tuhan mengasihi kami. Karena Tuhan menjaga kami. Dan karena Tuhan mencurahkan kesehatan, kekuatan bagi kami. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Buat kami kuat di dalam Tuhan menghadapi hidup ini Tuhan. Karena kami percaya ketika kami takut akan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka hidup kami akan dilindungi, akan dipelihara dan akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar membuat kami kuat di dalam Tuhan, berani di dalam Tuhan, tidak takut lagi Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.